Pada part ke-131 diambil dari light novel bab 308 sampai dengan 309 fragmen dari masa lalu Sarah. Jin membuka matanya lebar-lebar. Apa maksudnya? Dalam adegan yang diputar ulang oleh bola itu, Murakan mengatakan sesuatu yang Jin tidak pernah duga akan diucapkan oleh Jin. Keheningan terjadi. Mata Sarah gemetar karena marah saat dia menatap Murakan. Niat membunuh memenuhi matanya, tapi Murakan tetap tidak terpengaruh. Meninggalkan Patriark. Ya, aku pernah mendengar kamu berkeliling mengatakan hal itu kepada orang lain. Itu adalah pendekar pedang cabang eksekusi yang memberitahuku, dan Fadler juga memberitahuku hal serupa. Sarah meludahkan darah dan melanjutkan. Kupikir itu salah paham. Karena mereka tidak mengenalmu seperti aku. Atau mungkin, aku hanya mengira mereka mengoceh omong kosong karena bosan dengan pertarungan yang panjang ini. Sarah mendekati Murakan dan mencengkeram lehernya. Tetapi untuk berpikir aku akan mendengarnya dengan kata-katamu sendiri. Bahwa kamu benar-benar mengusulkan untuk membunuh Patriark. Apakah kamu serius? Apakah kita benar-benar harus membunuh Patriark? Kamu seharusnya menjadi penjaga naganya. Sarah. Jawab aku, Murakan. Lihatlah di sekitar kamu. Sarah melihat sekeliling tempat itu. Ada banyak mayat di sekelilingnya. Itu adalah konsekuensi dari pertempuran mereka. Tubuh yang terpotong-potong itu dipenuhi dengan pedang hitam Rankandel dan lambang naga Zipley. Lebih dari separuh penyihir yang mati dibunuh oleh Temar. Jika kita tidak memperkuat pasukan kita, keadaan akan berbalik melawan kita. Ziples mungkin akan memenangkan pertempuran ini. Apa yang kamu coba katakan? Aku tiba di medan perang sebelum kamu melakukannya. Artinya, tidak seperti kamu, aku bisa melihat Temar bertarung. Dia membunuh lebih dari sekadar penyihir Zipley hari ini. Apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa Patriark membunuh ksatria kita sendiri? Murakan mengangguk pelan. Sarah melepaskan cengkeramannya di lehernya. Dia melihat sekeliling sekali lagi untuk memeriksa mayat orang yang meninggal. Dia sepertinya sedang memeriksa luka sayatan tertentu. Segera, dia menyadari sesuatu tentang pasukan sahabat yang jatuh. Tidak, faktanya, dia menyadari bahwa sebagian besar korbannya telah terbunuh oleh pedang Temar. Siapapun yang mati karena pedangnya memiliki tanda yang menonjol. Sarah, dia jadi gila. Temar bukan lagi orang yang kita kira. Murakan berbicara setelah hening lama. Tidak, itu tidak benar. Sang Patriark adalah... Jangan menyangkalnya. Kamu juga mengetahuinya. Omong kosong. Menurutmu, berapa lama kamu bisa terus menipu dirimu sendiri? Kamu tidak mau menghadapi kebenaran. Aku tahu karena aku juga seperti itu. Tapi kamu juga melihat Temar menikam pasukan sahabat di pertempuran terakhir. Dia mencoba menikam Fadler tetapi berhasil menarik kembali waktu. Patriark adalah manusia, Murakan. Pertarungan tanpa akhir dan putus asa membuatnya kehilangan ketenangannya sebentar, itu saja. Apakah kamu akan terus menutup mata terhadap para ksatria yang mati ini? Sarah menggelengkan kepalanya. Pasti ada alasan mengapa Patriark membunuh mereka. Murakan, apa yang kamu ingin kami lakukan jika kami tidak bisa mempercayai Patriark? Saya tahu lebih baik dari siapapun betapa sulitnya menerima. Tapi kita harus tetap memperhatikan kebenaran, meskipun itu demi dia. Kebenaran! Sarah berteriak. Dia terdengar seperti sedang marah, tapi sebenarnya dia mulai menangis. Kenyataannya tetap bahwa Patriark adalah orang yang kami yakini. Murakan, pasti ada alasan mengapa dia membunuh mereka. Sarah. Para ksatria ini pasti berada di bawah kendali pikiran mantra Zipley. Kamu tahu itu. Kamu tahu bagaimana mereka memanipulasi pikiran orang. Kita harus mempercayai Patriark. Apakah kamu benar-benar percaya itu? Atau mungkin, mereka mata-mata. Aku yakin mereka pasti mata-mata. Dan itulah sebabnya Temar membunuh mereka sendiri. Murakan menampar pipi Sarah. Matanya tidak fokus. Dia menatap ke langit. Jangan mengejek para ksatria yang gugur. Mereka mati berjuang demi Rankandels, demi Temar, untukmu, dan demi anggota klan lainnya, untuk mencegah dunia jatuh di bawah kendali Zipley.
Beraninya kau mengejek mereka padahal seharusnya kau melakukannya, jadilah salah satu dari 10 ksatria. Air mata memenuhi mata Sarah. Dia menyesali kata-katanya, tapi dia tidak bisa menariknya kembali sekarang. Sarah berlutut dan memeluk tubuh para korban di medan perang. Dia tampak tersesat dan tidak tahu harus berbuat apa. Murakan memperhatikan Sarah beberapa saat sampai dia memeluknya dalam diam. Apa yang membuat Patriark menjadi seperti ini? Kamu tahu apa itu, bukan? Kamu tahu apa yang membuat Patriark seperti ini? Katakan pada saya apa itu, katanya. Bola abu-abu yang memutar ulang adegan itu terdistorsi. Layar dengan cepat berkedip antara gambar buram dan jelas. Jin tidak bisa lagi melihat mereka dengan jelas, dia juga tidak bisa memahami percakapan mereka. Kami kembali lagi. Dia pernah mengalami hal serupa di makam pertama. Jin mengharapkannya. Karena ruang halus itu sendiri sudah hancur, dia tahu alat perekamnya juga dalam bahaya. Dia hanya bisa berharap bola itu akan stabil. Saya mengalami hal yang sama dengan penghitungan energi bayangan yang saya dapatkan di makam pertama dan juga dengan alat perekam dari makam. Tampaknya semuanya rusak. Alat perekam itu seperti jam angin yang rusak. Ia memutar ulang peristiwa dari 1000 tahun yang lalu tanpa masalah apapun hingga mengalami masalah pada saat yang paling genting. Menurut alat perekam, Murakan mengira Temar sudah gila dan mencoba membunuhnya. Tampaknya inilah alasan mengapa Ser Silderai terdengar memusuhi Murakan. Jin tahu dia harus menemukan Misha sesegera mungkin, karena dia mungkin mengetahui sesuatu tentang alat perekam ini. SSST. Pemandangan dari bola abu-abu itu kembali bersih. Tapi, seperti di makam pertama, kini menampilkan pemandangan berbeda. Murakan dan Sarah tidak lagi berada di medan perang yang dipenuhi mayat Rankandel dan Zipley. Mereka berada di tempat terpencil yang dipenuhi makhluk iblis. Laut gelap. Sekilas dia mengetahuinya. Tidak ada tempat yang hitam dan terpencil seperti laut hitam di seluruh dunia. Tapi ada satu hal aneh yang menonjol. Mengapa ada menara di laut gelap? Dia tidak yakin di mana dia berada, tapi dia bisa melihat sebuah menara tinggi di kejauhan dari tempat Murakan, Sarah, dan seseorang yang tidak dikenalnya berdiri. Menara itu sudah tidak ada lagi di laut gelap. Pria itu berbicara. Murakan dan Sarah memanggilnya Fadler. Mereka bertiga menatap menara di kejauhan dalam diam untuk beberapa saat. Asap hitam terus-menerus mengepul dari puncak menara. Itu adalah energi bayangan. Itu sama sekali tidak tampak baik hati. Energi bayangan yang memancar dari puncak menara sepertinya membawa energi jahat. Fadler menghela nafas panjang. Murakan, apakah ini satu-satunya cara? Murakan tidak menanggapi. Lanjut Fadler. Sejujurnya, aku merasa tidak enak dengan hal ini. Temar sudah melemah. Sebenarnya, aku sendiri tidak akan kesulitan mengalahkannya. Satu-satunya alasan aku membawamu ke sini adalah karena... Bukan itu maksudku. Aku tidak yakin apakah ini benar. Membunuh Patriark dengan tangan kita sendiri. Bukankah menurutmu itu kejam? Baik untuk Patriark maupun untuk kita. Jangan ragu sekarang, Fadler. Kamu sudah berada di sini. Apakah kamu pikir aku akan memilih untuk membunuhnya jika aku bisa memilih? Tidak ada cara untuk menggambarkan betapa sedihnya perasaanku. Ini juga sulit bagiku. Mata Murakan memerah saat dia menoleh ke arah Fadler. Belum ada satu hari pun yang lebih buruk dari ini selama 2000 tahun keberadaanku. Bisakah kamu membayangkannya? Apa yang harus dirasakan seorang penjaga naga ketika membunuh kontraktornya sendiri? Aku bahkan tidak bisa mengakhiri hidupku dalam kesedihan sepertimu manusia. Jika aku bisa, aku juga akan bunuh diri setelah membunuhnya. Murakan berhenti dan mengatupkan giginya. Tanah laut gelap bergetar di bawah mereka. Energi bayangan yang mengalir dari menara memberikan tekanan ke seluruh area. Tidak ada satupun makhluk iblis yang terlihat. Mereka semua melarikan diri, seperti binatang buas yang secara naluriah bersembunyi dari bencana. Murakan, tapi kamu harus tahu ini, Sarah angkat bicara. Murakan tidak menoleh untuk melihatnya. Jika aku berada di posisimu, Patriark, tidak, saudaraku, tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku juga mengetahuinya.
Kamu mengatakannya seolah-olah itu demi kebaikannya sendiri. Tapi kamu dan doamu membuat pilihan yang paling menguntungkanmu. Yang terkutuk adalah kita tidak punya pilihan selain mengikuti pilihan itu. Sarah mulai berjalan ke depan. Dua lainnya mengikutinya. Langkah kaki mereka meninggalkan bekas di tanah keruh di Laut Hitam. Daerah itu menjadi semakin gelap dan suram ketika mereka mendekati menara. Energi bayangan dari menara memuntahkan asap beracun yang lebih mematikan dibandingkan apapun di laut gelap. Ketika mereka mencapai pintu masuk menara, ketiganya harus memasang perisai pelindung terbaik mereka. Murakan berubah menjadi wujud aslinya dan melepaskan energi bayangannya. Menara raksasa itu berlubang di bagian dalam. Ada tangga spiral di tengahnya. Ketiganya tidak berbicara saat mereka menaiki tangga. Segera, mereka mencapai puncak menara. Ketiganya memandang Temar yang berdiri di tengah. Ada bercak hitam di sekujur tubuh Temar, seolah-olah dia sedang terserang penyakit. Temar melihat mereka mendekat, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Saudara laki-laki. Temar tidak berbicara. Aku di sini, saudaraku. Mengapa kamu sendirian di tempat terpencil ini? Harapan melonjak dalam diri Sarah ketika Temar tidak bereaksi sama sekali. Mungkin kakak tercintanya tidak gila, atau mungkin ada cara untuk memperbaikinya saat ini. Sarah. Mata Sarah melebar. Dia mengangguk. Ya, ini aku. Aku Sarah. Apakah kamu mengenaliku? Bisakah? Kemarilah. Dingin. Sarah tersenyum lebar dan mencoba mendekati Temar. Tapi Murakan menahan bahunya. Jangan mendekat padanya. Lepaskan saya. Saat kamu berada dalam jangkauannya, dia akan menyerangmu. Ku bilang, lepaskan aku. Sialan, Sarah. Tolong, dengarkan aku. Lihat semua energi bayangan yang berputar-putar di sekitar Temar. Tidak bisakah kamu melihat benda seperti pisau yang menonjol darinya? Dia membentuknya untuk memotongmu, Sarah. Fadler menutup matanya. Dia telah menyadari senjata Shadow Energy sejak dia melihat Temar. Oleh karena itu, dia harus mengakui fakta, sang patriark tidak waras. Sejauh yang diketahui Fadler, Temar tidak akan pernah membalas meskipun saudara perempuan satu-satunya memutuskan untuk menikamnya dari belakang. Tapi sekarang, pria yang sama itu mencoba memikat Sarah agar dia bisa membunuhnya. Fadler menghunus pedangnya. Bilah berlapis petir muncul dari sarungnya, menerangi area tersebut. Saya Fadler Rankandel dari 10 Ksatria. Saya menerima nama Rankandel dari Anda, Patriark, dan telah menikmati kehormatan tak terbatas atas hak istimewa Anda. Saya akan menyerang Anda sekarang, Patriark, tetapi saya akan menyesal melakukannya, bahkan dalam kematian. Kemudian, senyuman aneh muncul di wajah Temar. Memalukan. Mata Temar menjadi hitam karena Shadow Energy. Sarah mengambil keputusan ketika dia melihat apa yang terjadi. Dia harus menjatuhkan kakaknya. Pedang yang diselimuti api meninggalkan sarungnya. Mata Sarah dipenuhi dengan kemauan besi. Sekarang setelah dia memutuskan untuk mengakhirinya, dia ingin melakukannya dengan cara yang paling tidak menyakitkan. Dia bisa khawatir tentang duka dan kesedihan sesudahnya. Bilah-bilah pedang ditembakkan dari bayangan yang muncul di belakang Temar. Sarah dan Fadler menggunakan pedang mereka untuk memblokir serangan itu saat Temar membentuk pedang di tangannya. Bentuknya balisada, tapi tidak asli. Itu hanyalah tiruan yang dibentuk dengan Shadow Energy. Pria yang memegang pedang palsu bukanlah Temar yang diingat ketiganya. Dia adalah monster yang bahkan tidak bisa mengenali orang yang dicintainya. Gelombang gelap energi bayangan terpancar dari pedang gelap Temar. Masing-masing membawa kekuatan yang luar biasa, tapi mereka menyedihkan dibandingkan Temar dalam wujud aslinya. Murakan melebarkan sayapnya. Energi bayangan Temar yang tebal, yang memenuhi seluruh menara, segera berhenti seperti binatang buas yang membeku di hadapan predator raksasa. Murakan ini, yang menghadapi Temar dalam kegilaannya, adalah naga hitam di puncak kekuasaannya 1000 tahun yang lalu. Orang-orang sering mengatakan bahwa Murakan dan Temar berimbang dalam pertarungan, bahkan dalam kondisi terbaik Temar. Tidak mungkin Temar bisa melawan Murakan dalam kegilaannya.
Selain itu, Sarah dan Fadler juga bergabung dengan Murakan. Dua elemen api dan petir berbeda yang terjalin dengan auranya untuk membentuk gelombang bilah warna-warni. Mereka meluas dengan kekuatan yang cukup kuat untuk membelah seluruh menara. Murakan menahan Temar dengan Shadow Energy, sementara Sarah dan Fadler meraih kedua sisinya dan menekannya. Masing-masing kekuatan mereka terjalin dengan baja dan terus berbenturan. Mereka sangat terkejut melihat Temar mundur dan nyaris tidak bisa menangkis serangan pedang mereka. Ini bukanlah kekuatan yang diwakili oleh Temar Rankandel. Maafkan aku, Temar. Murakan mengumpulkan semua energi bayangan yang dilepaskannya, menandakan bahwa ini akan segera berakhir. Semua energi bayangan di sekelilingnya melonjak seperti gelombang dan menyelimuti Murakan. Pada saat itu, langit di atas menara dipenuhi energi bayangan, dan bahkan langit laut gelap di kejauhan berada di bawah kendali Murakan. Uap beracun yang turun dari atmosfer laut gelap ditutupi dengan energi bayangannya dan menghilang. Kekuatannya sesuai dengan nama orang-orang pada masa itu yang disebut Murakan, Raja Langit. Sarah, Fadler. Sudah waktunya mengakhiri ini. Tapi kata-kata Murakan ditanggapi dengan twist. Gerbang dimensi baja terbuka tepat di depan Temar. Seorang pria dengan wujud samar melangkah keluar dari gerbang. Tubuhnya yang tembus pandang memancarkan cahaya terang. Kemunculannya yang tiba-tiba menyebabkan Sarah dan Fadler mundur dan tetap waspada. Murakan juga menghentikan serangannya. Nasib terkadang terlihat sangat kejam, bukan? Begitu juga dengan dewamu. Setujukah kamu, Murakan? Iblis, bagaimana kamu tahu tentang tempat ini? Apa yang membawamu ke sini? Tidak banyak hal di dunia yang diketahui yang tidak saya ketahui, selama hal itu belum terhapus dan tidak berubah. Kamu sudah mengetahuinya. Dia tampak familiar bagi Murakan. Sarah dan Fadler juga sepertinya mengenalnya. Tentang Temar. Kurasa kalian semua ingin menyelamatkan teman yang menyedihkan ini. Dia berbicara, meletakkan tangannya di bahu Temar. Temar tetap diam dan tidak bersikap memusuhi dia, meskipun beban energi bayangan Murakan sepertinya menekannya dan membuatnya terengah-engah. Mata Sarah dan Fadler bergetar. Rencana apa ini? Murakan memelototinya. Rencana? Aku hanya menawarkan niat baik kepada anak-anak yatim piatu yang menyedihkan, sebagai seseorang yang sangat bermasalah dengan kekayaan yang melimpah. Hentikan omong kosong itu dan pergi sebelum aku akhirnya membunuhmu juga. Murakan mengarahkan niat membunuhnya ke arahnya. Tapi Sarah dan Fadler melangkah ke depan Murakan dan menggelengkan kepala. Mata mereka yang putus asa memohon agar naga itu mendengarkannya. Mereka sepertinya yakin bahwa dia bisa menawarkan cara untuk menarik Temar kembali dari kegilaannya. Setidaknya dengarkan tawaranku, kawan lama. Aku sudah mempersiapkan masa depan yang akan menguntungkan kita semua. Bola abu-abu itu terdistorsi lagi. Sepertinya penyakitnya tidak akan pulih. Sama seperti di makam pertama, bola itu rusak setelah adegan berubah. Tapi Jin hampir tidak merasa kesal dengan adegan yang tiba-tiba terputus itu. Jantungnya sudah berdetak terlalu kencang karena keterkejutan melihatnya menjelang akhir adegan. Jin sudah menghadapinya sekali. Pemimpin Kinzelo. Jelas sekali itu dia. Tubuhnya yang tembus cahaya, cahaya yang mengalir darinya, cara bicaranya, suaranya, dan bahkan gerbang dimensi baja. Dia juga terdengar seperti dia mengenal Murakan saat itu. Faktanya, dia terdengar sangat mengenal Murakan. Namun tidak seperti di masa Oterium lama, Murakan bertindak seolah-olah dia juga mengenalnya. Apa yang terjadi di sini? Jika Murakan mengenalnya, mengapa dia bertingkah seolah dia tidak mengenalnya? Jin memikirkannya, tapi dia segera mengoreksi dirinya sendiri. Tidak, dia mungkin tidak sedang berakting. Murakan mungkin tidak tahu siapa dia sekarang. Ada yang tidak beres dalam ingatan Murakan. Tidak terlalu sulit untuk menyimpulkannya. Dia tiba-tiba teringat percakapan yang dia dengar di Oterium menjelang akhir hari-harinya sebagai pembawa bendera sementara. Saat Temar mencoba membunuhmu setelah kamu kehilangan kendali karena kelebihan beban, akulah yang menghentikan orang itu. Murakan, kamu tidak ingat siapa aku? Kamu bajingan, siapa yang namanya ingin kamu buang di sini?
Kamu tampaknya adalah iblis tua, tetapi tidak mungkin Temar berhubungan dengan orang-orang seperti kamu. Dan kelebihan beban? Kamu pasti menemukan sesuatu, ya? Yang itu yang kehilangan kendali hari itu adalah bukan kamu, tapi Temar. Itukah yang ingin kamu katakan? Lupakan fakta bahwa kamu tidak mengenaliku. Memikirkan bahwa kamu mengingat hari itu adalah kesalahan Temar. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa kecewanya dia jika dia tahu. Sebutkan nama Temar sekali lagi, dan aku akan membunuhmu dan mengirim semua orang bernama Kinselo itu ke neraka. Itu mustahil bagimu, bahkan dalam kondisi terbaikmu. Tapi aku penasaran. Apakah kamu benar-benar kehilangan ingatan? Apakah kamu yakin Temarlah yang kehilangan kendali, bukan kamu? Kamu sedang mendekati kematian. Atau apakah kamu sudah mengatur ulang ingatanmu dengan cara yang lebih nyaman bagimu? Tutup mulutmu. Itulah percakapan antara Murakan dan pemimpin Kinselo. Sejak mendengar percakapan itu, Jin sering bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi antara Murakan dan Temar 1000 tahun yang lalu. Dan juga tentang bagaimana jadinya hubungan naganya dengan pemimpin Kinselo jika mereka benar-benar saling mengenal di masa lalu. Pikiran segera membanjiri kepalanya. Adegan itu tiba-tiba berhenti, tapi dari kelihatannya, kecil kemungkinan Temar mati di menara itu. Jin menebak, dari reaksi Sarah dan Fadler terhadap kemunculan pemimpin Kinselo, ada alasan lain yang mendukung asumsi tersebut. Dalam adegan tersebut terlihat jelas bahwa Temar kurang mampu menembus jantung Murakan dan menghancurkannya. Dia sangat hancur sehingga Murakan tidak membutuhkan Sarah dan Fadler untuk membunuhnya, dan naga itu akan melakukannya dengan mudah. Tidak mungkin Temar bisa membuat Murakan tertidur selama 1000 tahun dari masa jayanya. Bahkan dalam pandangan sekilas itu, Jin dapat melihat dengan jelas betapa selangit energi bayangan Murakan. Bertentangan dengan pernyataan pemimpin Kinselo sebelumnya, adegan tersebut menunjukkan bahwa Temarlah yang kehilangan kendali, bukan Murakan. Tapi siapa yang tahu jika situasinya berubah setelah kejadian itu? Tidak pasti sejak adegan itu berhenti. Itu membuat frustrasi. Jika alat perekamnya tidak rusak, dia mungkin bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya juga. Itu tidak berbeda dengan saat bersama Silderai. Mencoba mengisi celah antar adegan dengan tebakan dan asumsi membuatnya merasa tertekan. Saya kira Misha pasti tahu, kan? Pasti ada cara untuk memulihkan alat perekam tersebut. Tunggu sebentar. Alat perekam. Tepat pada saat itu, seperangkat kata dan nama muncul di benak Jin. Merekam keajaiban. Rekaman keajaiban klan Histor dan master kehidupan masa lalunya, Valeria Histor. Dia harus menjelajahi dunia untuk mengembalikan mantra kuno klan Histor yang hilang. Kenapa aku tidak pernah memikirkan tuanku? Dia mungkin tahu sesuatu tentang alat perekam yang ditinggalkan Solderet. Merekam sihir adalah serangkaian mantra eksklusif dari klan Histor. Meskipun dia pernah melihat Legends dan Solderet menggunakan perangkat serupa, mereka tidak mendekati klan Histor. Merekam sihir juga merupakan alasan utama mengapa Zipley memastikan jatuhnya klan Histor. Tidak ada yang menyabot upaya mereka untuk memanipulasi sejarah seperti yang dilakukan oleh sihir perekam sejarah. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana dia akan mencari mantan majikannya, Valeria Histor? Itulah masalahnya. Dia sangat ingin bertemu dengannya beberapa kali setelah dia hidup kembali, tetapi serangkaian alasan rumit memaksanya untuk menunggu waktu yang tepat. Salah satu alasannya adalah menemukan penyebab yang tepat. Sekarang dia adalah seorang pembawa bendera, mengeluarkan perintah untuk menemukan Valeria tidak akan terlalu sulit. Atau dia bisa dengan mudah memintanya dari burung merak 7 warna. Jin mengetahui semua tempat persembunyian Valeria, tempat yang sering dia kunjungi, dan bahkan nama palsu yang dia gunakan. Namun, meski dia tiba-tiba bisa mencarinya untuk mengadakan pertemuan sendirian, Valeria hanya akan melihatnya sebagai orang asing, dan orang yang motifnya tidak jelas. Karena Misha telah menyebutkan salah satu nama palsu majikannya, Arya Owlheart, dia bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk bertemu dengannya. Namun mengenalnya juga bisa memberikan dampak yang signifikan pada hidupnya. Meskipun mereka memiliki hubungan dekat di kehidupan sebelumnya, mereka adalah orang asing di masa sekarang. Dia teringat perkataan Misha sesaat sebelum meninggalkan Tikan.
bahwa kamu dipilih oleh bayangan, dan Arya dipilih oleh sejarah. Jika kamu pernah bertemu dengannya, cobalah untuk menyemangatinya. Dalam skala yang lebih besar, kamu bisa mengatakan dia adalah sekutumu. Saat itu, Misha berhati-hati dalam menyebutkan lebih banyak tentang tuannya. Sekarang identitasku telah terungkap, pertemuan apapun yang terburu-buru bisa menjadikannya sasaran musuhku. Saya harus memikirkan hal ini dengan matang. Pertama, saya harus bertemu dengan Misha dan meminta pendapatnya untuk mengetahui apa yang akan dia katakan. Pasukannya masih belum cukup kuat untuk menjamin keselamatan Valeria. Oleh karena itu, untuk saat ini, Jin ingin lebih berhati-hati saat bertemu dengannya. Saat dia sibuk dengan pikirannya, bidang halus itu pecah dengan cepat. Begitu dia keluar, dia bisa melihat teman-temannya berdiri di atas kerang raksasa. Kemudian, dia memperhatikan dua benda. Itu adalah pedang Sarah yang patah dan mutiara energi bayangan baru.